Sobat Forum, narasumber Forum Polwan kali ini adalah Marcelina Oktavianti. Ia adalah seorang gadis cantik kelahiran Botong, Ketapang, Kalimantan Barat, 3 Oktober 1996. Marcelina Oktavianti atau yang akrab disapa Akyau adalah seorang polisi wanita berpangkat brigadir yang kini aktif di NTMC Korlantas Polri. Akyau sudah bercita-cita menjadi seorang polisi sejak duduk di bangku SD. Hal itu karena dahulu ia sering melihat polisi yang berdiri gagah mengatur lalu lintas di jalan setiap Akyau sekolah. Selain menjadi seorang polwan dengan paras cantik, Akyau juga memiliki segudang prestasi di dunia olahraga. Salah satunya adalah olahraga pencaksilat. Ia berhasil meraih penghargaan dari berbagai kejuaraan dari hobinya ini. Selain pencaksilat, Akyau juga mahir dalam olahraga lempar cakram dan tolak peluru. Tak jarang, Akyau kadang rela kelelahan demi membagi aktivitasnya sebagai seorang polwan dan juga hobi olahraganya ini. Akyau saat ini juga aktif warawiri di layar televisi untuk menyampaikan informasi seputar lalu lintas. Namun, polwan yang satu ini juga aktif di media sosial loh Sobat Forum. Ini terlihat dari followers di akun Instagramnya yang mencapai ratusan ribu. Ya, tidak heran, selain cantik, Akyau juga aktif menginfluence followersnya dengan selalu menyebarkan hal-hal positif lewat unggahan di akun Instagramnya. Nah, pastinya Sobat Forum ingin dengar langsung suka duka dan cerita dari polwan cantik berprestasi ini. Tapi sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrolnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Halo Sobat Forum, jumpa lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita. Nah, hari ini saya kedatangan tamu seorang polwan yang cantik sekali nih, yaitu Brigadir Marcelina Oktavianti. Halo. Halo. Aku panggilnya apa nih, Kak? Marcelina atau apa nih? Panggil Akyau aja. Akyau aja, oke. Nah, Sobat Forum, mungkin Sobat Forum udah sedikit mengenal Kak Akyau ini ya, karena udah sering banget bisa liwaran di televisi juga, ya kan, bener kan Kak? Ya. Nah terus Kak Akyau ini sekarang kesibukannya lagi apa sih Kak? Saya kesehariannya saat ini bertugas di NTMC Korlantas Polri, jadi sehari-hari kami memberitakan berita tentang situasi lalu lintas di televisi untuk menghimbau masyarakat dan juga memberitahu kepada masyarakat tentang situasi lalu lintas dan memberikan edukasi juga kepada masyarakat gitu. Salah satu edukasi yang sering banget diinformasikan ke masyarakat itu apa aja sih Kak? Untuk edukasi yang sering kami sampaikan terutama mengingatkan masyarakat sih untuk selalu tertib berlalu lintas. Tertib dimulai dari diri kita sendiri untuk tertib dan juga demi menjaga keselamatan diri kita dan juga pengendara lainnya. Hal kecil, pengendara roda 2 wajib menggunakan helm dan juga membawa kelengkapan surat-suratnya sebelum bepergian, mengecek kembali kondisi fisik dan mesin-mesin kendaraannya begitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Akyau sendiri nih, Kak Akyau ini kan polwan. Apa yang mendasari Kak Akyau untuk memutuskan sebagai seorang polwan? Menjadi seorang polwan adalah sebuah pilihan dan juga sebuah jalan untuk mengabdi. Bukan hanya sebuah cita-cita dari kecil, melainkan saya ingin sekali memberikan pengabdian kepada masyarakat. Karena saya tahu menjadi polwan itu tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi saya pengen sekali dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya ternyata melalui tugas saya menjadi anggota Polri. Untuk itu saya sangat
ingin sekali memberikan pengabdian kepada masyarakat melalui Polri ini, sehingga saya bercita-cita untuk menjadi anggota Polri. Berarti memang sudah dari kecil ya untuk ingin menjadi seorang polwan itu sendiri. Ada yang kayak menginspirasi gitu nggak sih Kak dari dulu, atau memang sudah melihat dari dulu, oh kayaknya keren nih jadi polwan gitu, atau gimana tuh? Kalau inspirasi sih semua anggota Polri bagi saya menginspirasi ya dari dulu ya. Karena selain gagah, mereka juga kuat secara fisik karena mereka terutama yang di bidang lalu lintas yang sering saya lihat pada saat saya berangkat sekolah yang berdiri di jalan, mereka berdiri sebelum kami berangkat sekolah sudah ada berdiri di jalan. Mereka bangun jam berapa, terus di saat kita pulang sekolah sore hari juga mereka ada mengatur lalu lintas di jalan. Wah, ini sangat terinspirasi sekali. Bisa nggak ya nanti saya kelak sudah dewasa bisa menjadi anggota Polri gitu, dan puji Tuhan tercapai gitu. Iya. Nah, dari selama perjalanan Kak Akyau sebagai seorang polwan di Korlantas Polri, pengalaman yang paling berkesan nih saat bertugas itu apa sih Kak? Pengalaman bukan hanya di Korlantas, karena sebelumnya saya juga berdinas di Polres Ketapang, Polda Kalimantan Barat, dan saat ini di BKO kan di Korlantas Polri. Jadi selama saya menjadi anggota Polri, hal yang paling berkesan itu banyak sekali ya, cuman yang sangat menyentuh hati saya pada saat saya masih berdinas di Polres Ketapang, dulu pas Lebaran, ada seorang ibu-ibu yang membawa anaknya berusia 3 tahun mencoba percobaan bunuh diri, lompat dari jembatan dan lompat ke sungai. Dan itu sudah melompat, kami yang piket hari itu bersama warga bersama-sama berhasil menggagalkan percobaan bunuh diri tersebut, dan pada akhirnya ibu dan anak tersebut berhasil kami bawa ke darat dan selamat dua-duanya. Itu benar-benar, oh ternyata dari cita-cita saya dulu yang ingin melayani masyarakat ternyata bisa terwujud, bahkan bisa menyelamatkan nyawa ibu-ibu dan anak kecil yang mau bunuh diri itu. Gitu. Oke, nah itu ceritanya tuh sebenarnya saat itu memang ada situasi benar-benar kayak tiba-tiba melihat ibu-ibu yang mau bunuh diri atau gimana tuh Kak saat itu? Ada laporan dari masyarakat karena saat itu kami piket, terus ada laporan dari masyarakat. Dan memang di sana juga kami ada aplikasi panic button. Jadi masyarakat tinggal pencet, dan kami langsung datang ke lokasi titik tersebut. Dan dengan respon cepat, kami langsung datang ke lokasi, dan untung masih bisa menyelamatkan nyawa ibu dan anak tersebut. Begitu. Karena ada laporan dari warga juga kan. Luar biasa sekali, ternyata pengalamannya sangat menyentuh hati sekali ya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, Kak Akyau ini kan sempat viral juga sebagai seorang yang polwan yang cantik gitu. Nah, apakah Kak Akyau ini senang dengan Kak Akyau yang viral karena ya dikenal sebagai polwan yang cantik itu? Dikenal sebagai polwan yang cantik. Cantik adalah sebuah anugerah dari Tuhan ya kan. Betul. Perempuan diciptakan Tuhan baik adanya cantik, laki-laki diciptakan baik adanya ganteng. Nah begitu, gak mungkin perempuan ganteng begitu ya kan. Jadi kita diciptakan baik adanya perempuan cantik, laki-laki ganteng, dan juga cantik di dalam pikiran saya itu ada 3 B. Brain, behavior, dan beauty. Brain itu otak, jadi kita harus cantik tapi harus punya otak yang cerdas. Dan juga behavior itu perilaku kita juga harus berperilaku yang baik. Yaitu inner beauty ya kan, berperilaku yang baik, dan beauty itu karakter secara fisik kita ya kan, lahiriah kita cantik. Jadi harus lengkap 3 itu. Jadi ya kalau dibilang cantik, tapi dalam otak saya cantik itu ada 3 B itu tadi begitu. Alangkah lebih baiknya kita melengkapi dengan 3 hal itu. Nah, setelah Kak Akyau ini viral dan dikenal sebagai yang tadi aku sebutkan, terpikir nggak sih untuk menjadi selebgram? Karena kan Instagramnya Kak Akyau sendiri, wah followersnya udah ratusan ribu ya kalau tadi aku sempat cek. Dan ya apakah ada terpikir kalau Kak Akyau ini mau jadi selebgram juga selain jadi seorang polwan gitu? Kalau untuk menjadi selebgram tidak pernah terfikirkan sama sekali ya kan. Karena saya membuat media sosial juga, terutama Instagram. Pada saat saya sudah menjadi anggota Polri.
Dan itu juga saya manfaatkan media sosial dengan baik dan secara bertanggung jawab. Saya gunakan media sosial untuk menginspirasi orang lain dan juga untuk mengekspos tentang kegiatan-kegiatan positif saya, apalagi hobi saya pencaksilat. Pencaksilat merupakan bela diri asli Indonesia. Betul Nah, sekali. kita sebagai warga Indonesia tentunya ingin ya kan mengembangkan atau melestarikan budaya Indonesia itu sendiri dengan cabang dan bidangnya masing-masing. Nah, Betul. kalau saya pengen sekali melestarikan budaya pencaksilat itu, salah satunya sih tidak bisa langsung kepada banyak orang karena kan batas ruang dan waktu ya kan. Jadi saya manfaatkan media sosial untuk mengupload kegiatan saya dan juga untuk mengupload kegiatan kedinasan guna mengedukasi masyarakat karena apapun saat ini saya sadar apapun yang saya posting di media sosial pasti orang akan percaya. Nah, jadi apapun yang saya posting di media sosial harus ada dasar hukumnya dan harus benar-benar mengedukasi orang lain. Jadi lebih baik menjadi saya lebih senang menjadi selebgram yang beredukasi ya begitu. Jadi kita bisa mengedukasi orang lain dan juga di sisi lain media sosial ini bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Iya. Jadi betul. itu tadi tidak terfikirkan sama sekali, namun dengan jumlah follower yang sekarang saya juga tidak meminta orang lain mengikuti saya. Oh berarti banyak orang lain yang mengikuti saya, banyak juga yang DM. Oh terima kasih kakak menginspirasi saya. Bahkan ada juga yang mungkin tercapai cita-citanya mau jadi apa begitu. Gitu. Wah, berarti dari semua yang diposting di Instagram itu tujuannya memang untuk menginspirasi wanita-wanita di luar sana juga gitu ya. Nah, aku juga baca bio dari Instagramnya Kak Akyao ini tidak menerima endorse. Nah, itu salah satu dari tujuan Kak Akyao sendiri tuh apa untuk tidak menerima endorse walaupun followersnya itu udah sebanyak itu. Gitu. Ya karena tadi tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, memberikan inspirasi dan juga kadang saya memberikan kata-kata motivasi melalui video-video saya. Saya selipkan kata-kata motivasi agar bagi orang-orang yang kadang insecure juga begitu. Okay. Jadi saya tetap konsisten. Kalau saya sudah terima endorse nanti tidak terfokus lagi dan mungkin orang-orang yang mengikuti saya karena terinspirasi mungkin pasti akan ada yang kecewa. Gitu. Jadi saya tetap konsisten dengan pendirian saya untuk mengedukasi, menginspirasi dan memberikan motivasi serta semangat bagi orang-orang yang mungkin terpuruk dan lain-lain. Oke, nah Kak Akyao ini pernah merasa insecure atau ya seperti kayak malu atau apa gitu. Nah itu ketika saat itu sedang datang, bagaimana Kak Akyao untuk meminimalisir atau mengatasi rasa insecure itu nih Kak? Insecure pasti pernah dan juga mungkin orang-orang tidak tahu saya ini sebenarnya orangnya introvert sekali ya. Saya introvert. Ketika saya bertemu orang banyak, saya akan merasa kayak, aduh ini lemes banget. Kayak baterai saya dari yang 100% jadi kayak tinggal 20% begitu loh. Tapi ya bagaimana? Ternyata Tuhan menempatkan saya di tempat yang mungkin tidak saya suka ketemu orang banyak. Tapi Tuhan itu punya alasan sendiri. Kenapa saya ditempatkan di tempat yang mungkin lebih menantang saya? Keluar dari zona nyaman saya. Bagaimana saya mengatasinya? Gak mungkin saya akan mundur. Betul. Karena hidup adalah pilihan. Saya yang memilih jalan ini. Bukan Tuhan loh yang mengarahin kamu ke situ, tapi saya yang memilih sendiri. Jadi saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya. Yang pertama, apalagi sekarang lebih kepada mengedukasi orang lain, tampil di media sosial, tampil di televisi dan lain-lain, menjadi narasumber. Banyak berbicara, banyak bertemu orang lain. Jadi dari situ saya belajar sih. Bagaimana cara saya menyikapi hal tersebut dengan saya belajar, membaca, dan juga terus mengasah diri. Terutama pada saat saya sendiri di kamar, saya harus mengecas energi saya dengan saya, oh ini waktunya saya istirahat, waktunya saya sendiri-sendiri, dan waktunya saya untuk belajar di depan kaca. Berbicara, salah ulangi lagi. Begitu. Berarti cara untuk meningkatkan, maksudnya kayak meminimalisir insecure itu dengan belajar. Belajar, benar.
terus belajar mengasah diri karena belajar itu tidak ada habisnya seperti kutipan bahasa Mandarin. Huo tao lao, xie tao lao. Belajar sampai tua, hidup juga sampai tua. Seperti dalam bahasa Inggris, long life education gitu. Belajar itu tidak ada habisnya. Oke. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri juga berarti itu juga sangat ampuh ya, Kak ya? Iya. Oke. Nah, di Polri sendiri, prestasi-prestasinya Kak Kiau ini pasti udah banyak dong ya. Nah, apa aja tuh beberapa di antaranya? Boleh diceritain nggak tuh, Kak? Sebenarnya banyak juga enggak, Ya. tinggi juga enggak, karena masih banyak di atas langit, masih ada langit. Betul. Sebenarnya kalau dipikir-pikir orang yang lebih berprestasi masih banyak. Cuman kalau untuk di bidang olahraga, saya menekuni dulu menjadi atlet pencaksilat, tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lumbing. Dan keempat cabang ini terus berjalan sampai tahun 2019 sebelum pandemi. Jadi saya terus mengikuti pertandingan dan juga saya bersyukur. Ternyata walaupun setelah saya berdinas, ternyata pimpinan Polri juga sangat mendukung. Asalkan saya tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan saya, ketika saya bertanding, saya tidak meninggalkan pekerjaan yang belum terselesaikan. Saya menyelesaikan pekerjaan saya dan ketika saya bertanding, saya tidak menelantarkan pekerjaan saya begitu. Pimpinan sangat mendukung dan puji Tuhan juga di tahun 2019 berkat pertandingan-pertandingan saya ikuti, saya mendapatkan penghargaan PIN emas dari Bapak Kapolri. Dan itu saya berterima kasih sekali. Polri dan pimpinan dimanapun saya berdinas selalu mendukung baik anggota yang akan mengembangkan potensinya, yang akan berprestasi baik di bidang operasional maupun pembinaan. Begitu. Selain itu juga pada tahun 2022 saya mendapat beasiswa juga untuk belajar bahasa di National Taiwan Normal University di Taiwan. Dan itu atas kerjasama Polri juga gitu dengan universitas di sana. Nah, kalau misalnya yang tadi disebutkan, itu jatuhnya seperti beasiswa ya. Nah, cara ada apa ya, kriteria-kriteria gitu nggak dari Polri sendiri atau dari pimpinan untuk bisa memilih Kak Kiau sebagai salah satu polwan yang ikut atau mendapatkan beasiswa ke Taiwan itu? Tentunya ada ya kriteria, harus mengikuti kompetensi-kompetensi dan juga tes-tes. Memang kita dapat TR, surat telegram pemberitahuan ke semua satuan di kepolisian di seluruh Indonesia untuk mengikuti tes, tahapan tes. Jika kamu ingin kuliah ke Inggris, kamu harus mempunyai kompetensi kemampuan bahasa Inggris. Kalau kamu mau ke Turki, kamu harus bisa kemampuan bahasa Turki. Kalau kamu mau ke Tiongkok ataupun ke Taiwan harus mempunyai kompetensi bahasa Mandarin. Nah begitu. Terutama untuk saya yang berangkat ke Taiwan, harus mempunyai kompetensi kemampuan bahasa Mandarin dan juga harus melampirkan sertifikat HSK ataupun TOCFL. Nah itu seperti TOEFL kalau dalam bahasa Inggris. Jadi bukan hanya melampirkan itu, juga ada tahapan-tahapan tes dan juga tes-tes administrasi dan lain-lain begitu. Lalu tadi kan Kak Kiau sempat bilang kalau Kak Kiau juga menekuni hobi seperti pencaksilat dan lain-lain ya. Cara membagi waktunya antara mengikuti hobi olahraganya itu dengan pekerjaannya sebagai seorang polwan itu bagaimana? Pasti kan waktunya pasti kayak agak cari waktunya bagaimana gitu. Pasti padat juga pekerjaannya di polwan gitu Kak. Gimana tuh Kak? Memang sesuatu yang sudah menjadi hobi itu seperti sesuatu yang sudah mendarah daging. Ketika kita tidak melakukan, kayak ada yang kurang begitu ya kan. Nah setelah berdinas mungkin capek itu pasti, tapi mungkin apalagi kalau mau bertanding dulu harus meluangkan waktu. Karena ketika kita berlatih terus, kita akan memperkuat power kita, memperkuat refleks kita dan lain-lain begitu. Jadi harus setiap hari itu harus meluangkan waktu untuk berlatih karena kan kita dinas juga nggak full 24 jam itu di kantor, pasti ada pulang. Nah di situ saya harus menyelipkan waktu dan juga memang saya latihan kebanyakan sendiri. Karena kalau untuk manggil pelatih atau latihan dengan pelatih itu harus memerlukan waktu yang banyak ya kan. Jadi
Ya dari situ saya juga belajar melalui video-video juga di YouTube kan sekarang sudah banyak ya kan. Jadi latihan di rumah atau di kamar, gerak-gerak sendiri. Bahkan saya dulu latihannya pakai ban dalam itu loh, ban dalam motor. Gimana Nah itu tuh? untuk power, kadang diikat di tiang untuk power. Oh, Karena terbatas iya. alat juga ya kan. Oke. Karena dari kemauan tadi, mau kamu nggak ada pelatih, mau kamu nggak ada alat, tapi kalau punya kemauan, waktu itu juga bisa kita manfaatkan, walaupun cuma sedikit bisa kita Iya. manfaatkan untuk Iya. berlatih, asalkan ada kemauan sih. Betul. Oke, nah saat ini Kak Akio adalah seorang brigadir. Apakah ada target pencapaian lain yang dari jenjang karirnya Kak Akio ini? Tentunya ada ya, pasti kita kenaikan pangkat sudah ditentukan berapa tahun sekali dan ada percepatan juga, Oke. ada reward juga bagi yang sudah S1 ataupun S2 dan punya kejuruan. Iya. Dan selain itu juga nanti sesuai jenjang kepangkatan, kami diberikan kesempatan untuk yang Bintara, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan sekolah inspektur polisi. Tentunya terfikirkan untuk hal tersebut ada. Dan juga pimpinan sudah menyediakan kesempatan bagi seluruh anggota Polri, baik dari Tamtama, Bintara, Perwira, semuanya sudah ada tempat-tempat untuk sekolahnya, sesuai dengan jenjang kepangkatan begitu. Oke. Nah, untuk saat ini Kak Akio sebagai seorang polwan pernah mengalami hal terberat apa yang selama ini pernah dialami sama Kak Akio? Sebenarnya hal terberat tidak ada sih. Oke. Karena saya memegang prinsip, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam cinta kasih. Yang tadi saya sudah bilang, pekerjaan ini saya yang memilih. Saya harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan saya, berarti saya harus bisa mencintai pekerjaan saya. Karena saya melakukan pekerjaan dengan cinta kasih. Walaupun seberat apapun, pasti akan terasa ringan ketika kita melakukannya dengan cinta kasih, dengan senang hati. Walaupun pekerjaan itu ringan, tapi kalau kita udah mengeluh, udah mengkurut kayak gini, pasti akan terasa capek kan, walaupun cuma 5 menit ya enggak. Tapi ibaratkan kita bekerja 12 jam, tapi kita dengan riang gembira, dengan penuh sukacita, pasti nggak akan terasa. Jadi karena saya mungkin terlalu mencintai pekerjaan saya ini, jadi saya rasa tidak ada yang berat sih. Ya, betul tuh Sobat Forum. Berarti kita harus bisa mencintai apa yang saat ini kita kerjakan ya Kak Akio, supaya kita sendiri juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan yang kita lakukan dan juga lebih bisa menyebarkan energi yang positif ya ke orang-orang lainnya gitu. Oke, Kak Akio, aku mau tanya nih. Kak Akio ini kan Korlantas, bekerja di, ya kita bisa bilang bekerja di jalan juga untuk mengatur lalu lintas gitu. Tapi aku lihatnya Kak Akio ini bener-bener kayak yang wah cantik sekali gitu. Skincare-nya tuh apa sih Kak untuk bisa kayak menjaga wajah supaya tetap bisa cantik, cerah gitu, sama kayak Kak Akio sekarang kelihatannya wah cantik banget gitu. Tentunya kalau skincare, jujur saya tidak pakai skincare sama sekali, bahkan saya mandi, mungkin orang-orang yang di sekitar saya dan teman-teman dekat saya pasti kaget dan tahu sendiri, saya sabunnya untuk mandi itu juga ya untuk muka. Oh gitu? Tapi balik lagi, kulit kita beda ya, beda orang beda juga ya kan. Iya, ada yang betul. sensitif, ada yang tidak. Jadi mungkin saya bisa begini, orang lain belum tentu bisa. Tapi saya sendiri begitu sih Mbak, nggak ada pakai skincare begitu, lebih hemat. Oh gitu, berarti kayak ya udah kita Kak Akio pakai yang ada aja gitu Iya, ya. dan untungnya cocok begitu. Oke. Nah, di Indonesia ini sepertinya terlihatnya sedikit sekali ya wanita-wanita yang mungkin mau menjadi polwan gitu. Anda sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana nih caranya tersendiri untuk bisa mendorong wanita-wanita Indonesia supaya bisa berkarir seperti Anda sekarang ini, selain dari mungkin media sosial yang sudah Kak Akio lakukan? Mendorong orang untuk menjadi polwan ya, wanita-wanita di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya sedikit sih Mbak, dari animo setiap tahun itu yang mendaftar menjadi anggota Polri, khususnya polwan, itu banyak sekali, bahkan beribu-ribu. Namun karena kita mempunyai kompetensi-kompetensi dan kriteria, tahapan-tahapan tes,
banyak yang gugur, hanya berapa persen yang lulus. Jadi begitu. Bukan berarti sedikit, banyak malahan. Oke. Banyak. Dan selain itu juga kami bukan hanya menggaungkan di media sosial untuk mendorong teman-teman atau adik-adik yang akan menjadi polwan maupun profesi apapun. Kami ada yang namanya program Police Go to School ya, Police Go to School. Jadi kami juga ke sekolah-sekolah memberikan pembinaan dan memberikan edukasi kepada teman-teman yang akan mengikuti tahapan-tahapan tes untuk menjadi anggota Polri. Bahkan di SDM setiap Polres dan Polda masing-masing juga ada sekarang pembinaan untuk anak-anak ataupun siswa-siswa sekolah yang akan mendaftar menjadi anggota Polri. Bahkan dibina di situ. Nah, tergantung lagi kembali lagi ke pribadinya masing-masing, apakah memenuhi kriteria dan tahapan-tahapan tes tersebut. Karena kan tahapan tesnya itu banyak sekali, Mbak. Iya. Mulai dari administrasi, kesehatan itu luar dan dalam. Dan juga kesehatan jiwa dan raga, psikologis, kejiwaan tadi, dan juga akademik, begitu, jasmani. Kenapa harus jasmani? Karena tadi, sebelum orang bangun, kami harus sudah bangun, sudah berdiri di jalan. Dan juga memang bukan hanya polisi lalu lintas, banyak fungsi lain-lain juga di dalam kepolisian yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat. Dan itu tuh benar-benar membutuhkan energi. Kalau dari fisik kita sendiri kita tidak mumpuni, tidak memadai, bagaimana kita akan mengikuti kegiatan yang banyak, rutinitas yang banyak, bahkan memerlukan tenaga yang kuat. Begitu fisik yang kuat. Begitu juga kesehatan jiwa dan raga. Kalau jiwa dan raga kita tidak sehat, bagaimana kita melayani masyarakat? Malah nanti orang lain bisa tidak karuan gara-gara kita, begitu ya kan. Dan semua tahapan-tahapan tes itu sudah terukur juga, begitu, sesuai dengan apa yang akan kami emban nantinya, begitu. Oke, selanjutnya nih Kak, saat bertugas di Korlantas, di siaran juga di jalan gitu, ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman yang unik, lucu, atau yang kayak bikin awkward gitu ketika di kamera, ada nggak sih Kak kayak gitu? Ada sih, apalagi pas siaran ya, kami kan bener-bener di jalan, di pinggir jalan, kadang ada aja pengendara ataupun pejalan kaki dan lain-lain, itu orang yang lewat, pas kita udah bener-bener siap mau siaran ini, tiba-tiba manggil, Bu Polwan, cantik, kayak gitu. Bayangkan kita lagi siaran, pasti masuk kan suaranya. Betul. Dan itu kita dan kadang ada juga kita yang udah belum mulai, tapi kayak udah standby dan udah ditelepon mau siaran, tiba-tiba ada yang mau ngajak foto. Itu kan kalau kita menolak nanti dibilang sombong. Betul. Jadi ya tinggal dari tim kita aja bilang nanti setelah siaran baru foto karena udah mau naik begitu. Itu sih yang lucu, kadang ada aja gitu. Cuman itu sebagai penghibur juga bagi kami di lapangan begitu. Oke, jadi bukan yang kayak aduh kesel banget ada yang kayak gini. Justru gitu. terhibur sih. Iya, oke. Oke, Kak Akel, boleh diminum dulu nih tehnya. Oke, Ya, terima kasih. silakan. Minum ya. Iya, boleh, silakan. So, Sobat Forum, ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Kak Akel belum selesai. Jadi, jangan lupa terus saksikan Forum Polwan spesial edisi khusus HUT Polwan ke-75 minggu depan. Jangan lupa terus saksikan, like, subscribe, dan komen.